Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'da. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah sore hari ini kita berjumpa di hari Tasu'a, hari ke-9 di bulan Muharram. Dan tema yang kita angkat bertukar dengan Ustadz Asep. Harusnya Ustadz Asep di sini, saya di Cimahi. Sekarang ditukar, saya di sini, Ustadz Asep di sana. Kalau di sana saya membahas husnul khatimah. Kalau di sini Ustadz Asep membahas naonnya duka. Jadi materinya itu juga ditukar. Husnul khatimah maknanya adalah baik di akhir hayat. Seseorang mati dalam keadaan ibadah, dalam keadaan taat, dalam keadaan sedang melakukan amal soleh, lalu mati, maka itu namanya husnul khatimah. Orang seperti itu dosa-dosanya dihapus, diampuni. Yang menentukan selamat atau tidaknya seseorang di alam kubur atau di akhirat adalah saat kematiannya. Amal apa yang sedang dia lakukan saat mati? Kalau amal baik, husnul khatimah. Kalau amal buruk, su'ul khatimah. Lagi mabuk, overdosis, mati. Lagi berjudi karena kelelahan, mati. Lagi mencuri, ketahuan, lari, dikejar, ketangkap, dihakimi masa, mati. Itu su'ul khatimah. Nabi SAW menyatakan al-a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung amal terakhir. Husnul khatimah adalah anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba di saat kematiannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan yasta'miluhu." Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan membuat hamba itu beramal. Sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu?" Bagaimana caranya atau maksudnya Allah membuat orang itu beramal? Rasul SAW menyatakan, "Yuwafiqhu lil amali sholih qabla mautihi." Allah memberi taufik, memberi hidayah kepada orang itu untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Tiba-tiba ingin sholat, lagi sholat mati. Tiba-tiba ingin baca Al-Quran, lagi baca Quran, mati. Tiba-tiba ingin saum, jadi sebelum subuh dia sahur, lalu saum, ketika saum mati. Jadi dia diberi hidayah untuk beramal soleh,
lalu sedang beramal soleh mati. Itulah tanda Allah menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Jadi husnul khatimah adalah sesuatu yang menjadi impian bagi setiap muslim, mati dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Bagaimana caranya agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah? Pertama, pupuk ketakwaan, pertebal ketakwaan. Siapa yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, Allah akan anugerahkan kepada dia husnul khatimah. Firman dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran 103, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam sebagai seorang muslim. Di awal ayat Allah memerintahkan takwa, di akhir ayat Allah memerintahkan agar kita matinya itu sebagai muslim. Mati dalam keadaan husnul khatimah, dan ini ada hubungan. Siapa orang yang menginginkan mati di atas Islam, dia harus bertakwa. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih wa man mata 'ala syai'in bu'itsa alaih. Siapa orang yang hidup di atas sebuah kebiasaan, dia akan mati di atas itu pula. Kalau selama hidup dia terbiasa iman, amal soleh, ketakwaan, matinya pun di atas itu. Sedang beriman, sedang beribadah, sedang beramal soleh, mati. Husnul khatimah. Jadi setiap orang akan dimatikan di atas kebiasaan dia. Karena itu, jangan membiasakan rutin melakukan dosa. Khawatir kalau terus dosa itu dilakukan, matinya juga dalam keadaan demikian. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ketika menjelaskan sebab-sebab orang mati dalam keadaan su'ul khatimah, adalah orang itu terbiasa bermaksiat tiap hari. Ada seseorang yang sehari-harinya main catur, skak, ster gitu ya. Suatu saat sakit, parah. Oleh kawan-kawannya ditalqin, qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Dia menjawab skak, lalu mati setelah mengucapkan skak. Jadi kalau sehari-hari main catur, papan catur itu selalu terbayang di kepalanya. Ketika sholat juga membayangkan papan catur. Ketika apapun ngebayangkan begini. Pas akan mati juga begitu. Jadi pas akan mati disuruh mengucapkan la ilaha illallah, malah dia bilang skak lalu mati. Matinya di atas su'ul khatimah. Ada orang terbiasa mabuk. Ayo minum, ayo minum. Suatu saat sakit keras. Ditalkin oleh orang, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Dia bilang, ayo tambah lagi minumannya. Lak lalu mati. Sul khatimah. Karena itulah pupuk ketakwaan, pupuk keimanan, maka Allah akan menganugerahkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini cara yang pertama. Cara kedua, ini sudah terisyaratkan di dalam keterangan tadi.
Istiqomahlah di atas ibadah, amal soleh dan kebaikan. Rutinkan. Tadi siapa orang yang hidup di atas sebuah kebiasaan, dia akan dimatikan dalam kebiasaan itu juga. Kita sehari-hari terbiasa kegiatannya penuh ibadah dan amal soleh. Sebelum subuh bangun tahajud, subuhnya ke masjid, salat berjamaah. Ba'da salat di masjid syuruk sampai matahari terbit, dia zikir, dia berdoa, dia baca Quran. Setelah syuruk dia sholat 2 rakaat, maka memperoleh pahala haji umrah secara sempurna. Cuma duduk di masjid sampai matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umrah. Lalu lanjut dengan aktivitas rutin, mungkin bekerja, kalau guru mengajar, kalau murid belajar. Setiap ada azan langsung ke masjid sholat. Sebelum sholatnya baca Quran beberapa halaman untuk mengkondisikan hati biar khusyuk dalam sholatnya. Seusai sholat juga baca Al-Quran lagi. Lihat ada kensreng langsung infak dan sedekah. Terus begitu. Kebiasaannya semuanya baik. Berkisar hanya amalan ibadah, amal soleh dan kebaikan. Maka matinya pun akan demikian. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal ladhina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah, lalu dia istiqomah di atas ucapannya, bukan hanya di mulut tapi diamalkan, diwujudkan, diaplikasikan dalam kehidupan. Dia iman yang diikrarkan oleh lisannya diwujudkan dalam bentuk ibadah, amal soleh, kebaikan dan istiqamah di atas hal itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepada dia. Lalu berbisik, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi berbahagialah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami penjaga pelindung kamu dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Jadi malaikat turun kepada orang yang istiqamah di atas kebaikan. Lalu membisikkan, jangan takut, jangan sedih. Timbul pertanyaan, kapan turunnya malaikat kepada orang yang istiqomah? Kapan malaikat berbisik? Kita selama hidup istiqomah tak pernah umpamanya ada bisikan alla takhafu wa la tahzanu. Para ulama ahli tafsir, di antara Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini menyatakan malaikat turun mendatangi orang yang istiqomah di 3 waktu, di 3 momen, di 3 kesempatan. Kesempatan pertama adalah ketika orang itu akan mati, bukan sekarang-sekarang. Kalau sekarang kita lagi istiqomah, tiba-tiba ada yang berbisik alla takhafu wa la tahzanu, ruwas, aduh naon eta teh bawa setan, kan gitunya. Bukan ketika hidup, tapi ketika akan mati. Kalau seorang mukmin, apalagi yang istiqamah, di akhir hayatnya mau mati, malaikat rahmat dari langit membawa kain kafan dari surga, membawa aroma
parfum wewangian dari surga. Lalu duduk di sekitar orang yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Banyak. Saat itu orang yang akan mati semuanya takut, tegang, khawatir. Sudah ada isyarat dia akan mati kayaknya. Mungkin sakitnya terlalu parah, kondisinya terlalu parah. Mau menghadapi kematian, mau masuk ke alam kubur, siapapun tegang. Dia takut terhadap masa yang akan datangnya. Bagaimana dia di alam kubur? Dia sedih terhadap masa lalunya, terhadap keluarga yang akan ditinggalkan, terhadap hartanya, rumahnya, mobilnya, istrinya. Jangan-jangan saya mati, dia disamber orang nikah lagi. Sedih terhadap apa yang akan dia tinggalkan, khawatir terhadap apa yang akan dia alami setelah kematian. Semua orang mengalami begitu, walaupun orang yang beriman. Maka malaikat turun ke orang-orang yang iman dan istiqamah di atas keimanannya di akhir hayatnya. Membisikkan, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut terhadap masa depanmu, terhadap nasibmu di alam kubur, apalagi di akhirat. Wa la tahzanu, jangan kamu sedih terhadap apa yang akan kamu tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi berbahagialah kamu dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Ketika mendengar bisikan itu tenang, tentram, dan dia istiqomah di akhir hayatnya di atas ketaatan. Apalagi ketika seseorang mau mati, setan itu datang menggoda. Kadang-kadang datang berwujud orang tuanya yang sudah mati, atau gurunya, atau orang yang dihormatinya. Lalu si setan itu berkata, mut Yahudiyan fa innahu khairal adyan. Matilah kamu sebagai Yahudi. Ayo diajak ke Yahudi, diajak ke Nasrani, karena itu sebaik-baik agama, kata si setan. Kalau orang ini menurut, murtad di akhir hayatnya. Dan kasus seperti ini ada. Al-Quran mengingatkan, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qal inni bari'u mink inni akhafullaha rabbal alamin. Syaitan berbicara ke orang, kafir kamu, diturut dia kafir. Setelah kafir, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu, aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ayat ini menceritakan tentang ahli ibadah, seorang rahib. Digoda agar berhenti ibadah, nggak berhenti, tapi digoda dengan cara lain. Terjerumus dia ke dalam dosa kejahatan. Ya berzinah, ya membunuh. Yang dibunuh juga putri raja lagi. Ditangkap. Lalu mau dihukum mati. Setan datang. Kamu mau selamat? Saya akan selamatkan. Mau sujud kamu ke saya sekarang. Nanti saya selamatkan. Dalam keadaan kepepet begitu, yang penting selamatlah. Sujud ke setan. Apa kata setan? Dan tadinya juga janji setan mah gombal. Bukan mau menyelamatkan, tapi nipu, kan gitu. Akhirnya setan berkata sambil tertawa, aku berlepas diri dari kamu. Ketika sujud dilaksanakan, mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan sujud ke iblis. Nih su'ul khatimah. Setan itu datang. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika menjelaskan hadis, inna syaitan yahduru ala ahadikum fi kulli syai'in min sya'ni hatta yahdurahu inda ta'ami.
Setan itu selalu mendatangi manusia dalam setiap keadaan. Ketika makan juga setan datang menggoda, ikut makan juga si setan. Kalau kita makan tidak basmalah, setan ikut makan tuh. Tercabut barokah dari makanan itu. Kata para ulama, kata Syekhul Islam, apalagi ketika orang akan mati. Ini saat yang paling penting. Kalau dalam keadaan sehat, segar bugar, jag-jag waringkas seperti digoda untuk berbuat dosa, terjerumus dosa, bisa tobat lagi. Tapi kalau di akhir hayat, mau mati digoda, kegoda, terus maksiat, apalagi kufur langsung mati, tak ada kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri. Makanya saat orang akan mati adalah saat yang paling penting bagi setan untuk menyesatkan orang ini. Kalau tersesatkan, tergoda, nggak akan taubat dijamin karena langsung mati. Inilah pentingnya kita selalu berdoa dengan doa yang ada dalam Al-Quran surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Terlebih di akhir hayat, kita sekarang diberi hidayah sholat, diberi hidayah saum, diberi hidayah ngaji seperti ini. Apakah sampai akhir hayat kita akan istiqomah? Belum tentu. Mungkin hidayah ini dicabut lagi oleh Allah, mungkin. Makanya perlu berdoa, Rabbana hablan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan lagi kami setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Penting sering membaca itu. Baca doa ini sering. Allahumma ya muqallibal qulub ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Minta istiqamah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi syaitan itu datang untuk menggoda manusia. Kalau tergoda lalu mati, celaka dia. Tapi kalau dia istiqamah, dijaga oleh Allah. Allah suruh malaikat, jaga hambaku ini. Selama hidup dia istiqamah. Maka di akhir hayat ketika setan menggoda, Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan, melindungi dia dari godaan setan. Apakah orang yang istiqamah selama hidup tidak ada gangguan dan godaan? Pasti ada lah. Orang yang istiqomah yang sering diganggu, kalau orang ahli maksiat mah tidak perlu diganggu, maksiat sendiri dia mah. Tukang mabok, tukang judi, tukang maling gitu, tanpa harus digoda nanti ketagihan, ingin judi, ingin mabok, ingin zina, ingin macam-macam. Itu ketagihan, tanpa harus digoda, jalan sendiri otomatis. Tapi ahli ibadah, orang yang taat, sehari-hari ibadah, amal soleh, kalau nggak digoda, dia nggak akan terjerumus ke maksiat. Maka godaan kepada orang soleh ahli ibadah luar biasa besarnya. Nah, tapi setiap ajakan setan tidak dihiraukan, tidak digubris, tidak diturut. Dia tetap istiqamah, dia ta'awud. A'udzubillahi minasyaitan. Ini ketika ajakan untuk ada muncul keinginan dalam hati untuk berdosa, untuk maksiat, untuk senang-senang dengan cara melanggar aturan Allah, ini dari syaitan. Ta'awud, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Minta perlindungan kepada. Tahu itu dari syaitan. Jadi setiap ada godaan syaitan untuk mengajak dosa maksiat, baik mengabaikan perintah ataupun melanggar larangan, langsung diperangi, langsung ditentang. Termasuk ketika di akhir hayat mau mati, sedang sakarat, datang syaitan
menggoda, mengajak masuk agama lain, murtad dari agama Islam, mengajak kepada pemahaman yang keliru, sesat dan menyimpang, tahu ini dari setan, maka akan ditepis. Makanya Imam Al-Qurtubi menukil riwayat yang teralami oleh sahabat dan para ulama. Para ulama ketika akan matinya juga digoda oleh setan. Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal menyaksikan Imam Ahmad bin Hanbal sakit keras di akhir hayatnya. Sampai pingsan. Lalu dia ditalkin, qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia mengatakan la. Tidak mau. Akhirnya pingsan. Saking keras sakitnya, parah. Lalu siuman lagi. Lalu diceritakan. Ketika dikatakan la ilaha, engkau menjawab la. Apa yang terjadi? Apa kata Imam Ahmad? Ja'ani syaitonan an yamini wa an shimali. Datang 2 ekor setan. Bukan 2 orang kan, bukan orang, setan. Datang 2 setan kepadaku, sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu berkata, ya Ahmad, mut Yahudiyan fa innahu khairul adyan. Matilah kamu sebagai Yahudi. Masuk Yahudi, ini sebaik-baik agama. Aku tepis, tidak mau. Yang satu lagi yang kiri menyatakan, mut Nasraniyan fa innahu khairul adyan. Matilah kamu sebagai Nasrani karena ini sebaik-baik agama. Aku jawab, tidak mau. Ternyata mengatakan tidak mau, tapi bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah, tapi tidak mau mengikuti ajakan syaitan. Itu yang nampak. Mungkin talqin orang untuk mengatakan la ilaha illallah tidak terdengar, mungkin karena hebatnya godaan syaitan. Lihat orang yang taat dan istiqomah di atas ketaatan, dia selalu bisa memerangi ajakan setan, menolak ajakan setan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk ketika akan mati. Makanya salah satu penyebab orang mati dalam keadaan husnul khatimah adalah dia istiqamah di atas kebaikan, di atas ibadah, di atas amal soleh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jangan tergoda oleh hasutan setan selama hidup. Tetaplah istiqomah. Tergoda mengikuti setan, nanti khawatir saat akhir hayat kita dalam keadaan lemah, banyak keluhan sakit ini itu, setan menawari tawaran yang menggiurkan padahal menyesatkan, padahal menjebak, padahal menipu. Nanti kita mentaatinya lalu mati dalam keadaan taat kepada syaitan laknatullahi alaih. Jadi istiqamahlah di atas kebaikan, di atas ibadah, di atas amal soleh. Insya Allah Allah anugerahkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Inilah kiat yang kedua. Kiat yang ketiga, cara ketiga agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah adalah minta kepada Allah dengan cara banyak berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Baca tuh doa yang dibaca oleh para anbiya, para nabi. Salah satunya tawaffani bil muslimin. Tawaffani muslimin. Allahumma alhiqni bis salihin wa tawaffani musliman. Allahumma alhiqni bis salihin. Ya Allah, gabungkan, golongkan saya dengan orang-orang yang soleh. Wa tawaffani musliman, dan wafatkan saya sebagai seorang muslim. Itu Al-Quran, doa seorang nabi.
Para ulama banyak memberikan contoh doa agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menganjurkan kita banyak-banyak berdoa dalam sujud agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dengan lalu beliau memberikan contoh doa. Apa doanya? Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqni husnul khatimah. Ya Allah, rizqikan kepada saya husnul khatimah. Minta rizki itu jangan minta uang, makanan, jabatan, kekayaan. Enggak. Itu musnah, akan kita tinggalkan dan jadi beban hisab di akhirat. Minta rizki itu yang sampai ke akhirat. Minta rizki berupa ilmu, berupa pemahaman. Ilmu adalah rizki. Warzuqni fahman. Termasuk husnul khatimah. Allahumma rzuqni husnul khatimah. Waj'alni birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kepada saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Waj'alni birahmatika min ahlil jannah, dan jadikan aku dengan rahmatmu sebagai ahli surga. Sering-sering baca tuh di dalam sujud. Sering-sering baca tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma aslih li dini allati hiya ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'adi allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Itu doa-doa agar kita diistiqomahkan dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Minta kepada Allah, Allah sang pengatur seluruh kehidupan. Allah yang membolak-balikan hati kita. Allah yang mengatur keadaan jiwa kita. Maka sandarkan, serahkan kepada Allah. Minta agar Allah mengkondisikan sebaik-baik keadaan, termasuk diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Inilah kiat yang ketiga. Kiat atau cara yang keempat agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah adalah ikhlaslah di dalam beramal. Niatkan semua amal yang kita lakukan untuk kepentingan akhirat, bukan kepentingan dunia. Termasuk amalan duniawi. Amalan duniawi itu apa? Makan, minum, olahraga, tidur, mencari nafkah. Niatkan untuk bisa menjadi penyebab bahagianya kita di akhirat. Kalau amalan-amalan duniawi yang hukumnya mubah, diniatkan dengan niat yang benar. Rezeki itu mubah. Dagang, bekerja, kuli, itu hukum asal mubah. Tapi ketika diniatkan untuk ibadah, apa niat ibadah? Untuk menafkahi anak dan istri. Infak atau sedekah yang paling utama adalah sedekah ke istri dan anak. Lebih besar daripada ke fakir miskin, ke anak yatim, bahkan ke fisabilillah. Nyumbang ke masjid, nyumbang ke pesantren, luar biasa pahalanya. Nyumbang ke fakir miskin, ke
ke anak yatim. Luar biasa pahalanya. Tapi lebih besar lagi sodakohnya ke istri dan anak-anak. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Beliau menyatakan 1 dinar yang kamu sodakohkan untuk anak yatim, untuk fakir miskin, untuk fisabilillah, dan untuk istrimu. Yang terbesar a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala. Pahalanya adalah 1 dinar yang kamu sodakohkan kepada keluargamu. Maka kita mencari rezeki ini dalam rangka menafkahi anak istri. Kenapa? Menafkahi anak istri hukumnya wajib, kalau yang lain sunnah. Infak sedekah ke masjid, ke pondok pesantren sunnah. Infak ke anak-anak yatim, ke fakir miskin itu hukumnya sunnah. Ke istri, ke anak wajib. Yang wajib lebih gede pahalanya. Kita mencari rezeki dengan niat apa? Menafkahi anak istri. Niatnya ingin menyantuni fakir miskin. Niatnya untuk bisa menyumbang kegiatan dakwah, kegiatan ibadah, untuk bangun masjid, membebaskan tanah untuk pelebaran pesantren dan seterusnya. Ingin begitu tuh, makanya saya giat mencari nafkah. Niatnya begitu tuh jadi ibadah tuh. Saya ingin haji, ingin umroh, makanya saya giat mencari nafkah, mencari rezeki. Itu niatnya ke sana. Tapi kalau niatnya kenapa kamu begitu gigih mencari uang? Biar saya senang-senang, biar bisa membeli mobil mewah, penampilannya kece, HP-nya mahal yang puluhan ribu gitu ya. Nanti orang-orang tuh bisa hormat, bisa tunduk, bisa cium tangan. Itu mah jelek. Gak akan ada nilai apa-apa untuk di akhirat. Jadi amalan mubah pun bisa bernilai ibadah. Apalagi amal ibadah. Wajib diniatkan ikhlas. Allah Azza wa Jalla. Ketika amal ibadah diniatkan untuk dunia, seperti untuk dipuji orang, riya namanya. Selain ditolak itu amalan, juga diazab dan beresiko mati dalam keadaan su'ul khatimah. Semua ibadah yang dilakukan oleh seseorang diniatkan untuk dunia. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam masalah tauhid sebagai bukti menyimpangnya tauhid dia. Kitab Tauhid di akhir babnya ada sebuah bab yang berjudul Iradatul insan bi amalihi dunya. Seseorang melakukan amalan akhirat tapi menginginkan dunia, meniatkan dunia. Ada nggak orang sholat, saum, baca Quran, zikir tapi untuk dunia? Banyak. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar dagangannya laris. Ada yang begitu? Ada. Kenapa kamu rajin saum? Saya sedang jual tanah biar cepat laku. Kenapa kamu banyak berzikir gitu, sekian puluh ribu kali biar cepat dapat jodoh? Ada yang begitu? Ada. Amalkan nih, zikiri sekian kali bakal sehat dari sakit. Amalkan sekian kali, maka dagangannya bakal laris, maka karirnya akan nanjak, pangkatnya akan naik terus. Lalu dengan niat itu dia rajin ibadah, dia rajin tahajud, dia rajin saum, dia rajin baca Quran, dia rajin berzikir, dia rajin ini dan itu dengan niat dunia. Ada yang begitu? Ada. Ini rusak tauhidnya. Mengamalkan amalan akhir dengan niat dunia. Selain ditolak, tidak akan diberi pahala, juga diazab. Lihat sholat. Allah menyatakan fawailul lil musallin. Salah satunya alladzina hum yura'un. Celaka orang sholat, akan diazab orang yang sholat. Salah satunya adalah orang yang riya dalam sholatnya. Dia diazab bukan karena sholatnya. Sholatnya sih bagus. Coba niatnya yang keliru, riya, diazab dia. Demikian juga semua ibadah yang diniatkan bukan karena Allah, tidak ikhlas, selain
ditolak, nggak diberi pahala, juga diazab plus dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Dari mana kita tahu? Ini sebuah hadis sahih dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Salah satu kalimat, ini enggak semua hadis ini dibahas. Kalimat aja. Innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhulha wal'iyadhu billah. Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Kerjanya ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan, menjauhi dosa dan maksiat. Sehingga nggak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali selangkah lagi, sehasta selangkah lagi dia masuk surga. Ketetapan Allah mendahului. Tiba-tiba dia berhenti ibadahnya. Belot melakukan. Dia melakukan dosa, maksiat, mati dalam keadaan demikian lalu masuk ke dalam neraka. Su'ul khatimah. Hadis ini dianalisa oleh para ulama, disyarah, dijelaskan. Di antaranya oleh Imam Ibn Rajab Al-Hamd dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini kitab syarah Arba'in An-Nawawiyah. Ketika menerangkan hadis ini, Imam Ibn Rajab menjelaskan, orang ini tadinya ahli ibadah, di akhir hayatnya berhenti ibadah, belot jadi ahli maksiat, mati dalam keadaan demikian su'ul khatimah, menunjukkan ibadah yang kemarin dia lakukan ditolak dan tidak diterima karena tidak terpenuhi syarat-syarat ibadah. Syarat diterimanya ibadah ada dua. Pertama, niat ikhlas karena Allah. Kedua, mutaba'ah sesuai dengan contoh dari Nabi. Siapa yang ibadah tidak ikhlas ditolak. Siapa yang ibadahnya tapi penuh bidah juga ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang mengamalkan satu amalan enggak nyontoh ke kami caranya, ditolak. Siapa yang ibadah ada salah satu di antara dua ini. Mungkin tidak ikhlas alias riya, atau mungkin tidak mutabah, tidak nyunnah. Ditolak. Bukti ditolaknya itu hidayah. Dicampakkan keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat. Lalu dia belot menjadi ahli maksiat. Mati dalam keadaan demikian. Dia masuk ke dalam neraka. Su'ul khatimah. Makanya salah satu di antara penyebab orang mati su'ul khatimah tidak ikhlas di dalam beramal dan tidak mutaba'ah, tidak sesuai dengan sunnah. Dicabut hidayah ibadahnya, diganti dengan keinginan untuk berdosa dan maksiat, mati dalam keadaan demikian. Meniatkan amal ibadah untuk dunia. Baik dunia itu pujian orang, pengakuan orang, sanjungan orang, atau posisi, ya, minta dihormat, minta jabatan, minta pangkat, uang dan seterusnya dari kepentingan dunia, berbahaya. Selain ditolak, tidak akan diterima, tidak akan diberi pahala. Juga diazab, dan yang mengerikan adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya agar tidak mati dalam su'ul khatimah, penuhi dua syarat diterimanya ibadah. Ikhlas dalam beribadah dan sesuai dengan sunnah. Ini yang menyebabkan orang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya, ini cara meraih husnul khatimah. Sayang sekali waktunya sudah tidak mencukupi, ya. Cukup sampai di sini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah tadi kan niat ibadah itu harus ikhlas karena Allah, ya. Terus bagaimana bila mana ada seorang, salah satu anggota keluarga kita misalkan sakit, ya. Terus kita meniatkan sholat tahajud buat kesembuhan saudara kita yang sedang sakit. Apakah itu boleh atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
Kalau ada orang lain sakit, kita tahajud dengan niat agar orang yang sakit itu sembuh dengan tahajud kita gitu. Ya, pertama, tidak akan sembuh orang dengan tahajud. Harus berobat. Kecuali kita tahajud, kita sholat, kita baca Quran, lalu berdoa. Setelah tahajud, selesai tahajud lebih makbul. Doa setelah sholat fardu, sholat sunnah lebih didengar. Isi doanya untuk kesembuhan yang sakit. Ya itu boleh. Bagus bukan boleh. Tapi niat tahajudnya tetap lillahi ta'ala. Kita hanya mencari momen-momen diijabahnya doa. Kita saum, kita safar, kita infak sodakoh, kita melakukan kebaikan. Setelah melakukan ibadah itu doa kita dikabul, didengar. Lalu setelah tahu itu doa dikabul kita doakan. Ya boleh, bagus. Itu pertama. Kedua, boleh enggak kita infak dan sodakoh dengan niat agar penyakit kita sembuh, disembuhkan. Atau penyakit salah seorang anggota keluarga kita sakit. Sudah berobat ke dokter, ke tabib, tidak bisa sembuh. Lalu kita sodakoh dengan niat. Dengan sodakoh ini semoga Allah menyembuhkan penyakit tersebut. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena itu tuntunan dari Nabi SAW. Kata beliau, menyatakan dawau maradakum bis sadaqah. Ini dinukil juga Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kalau ada tuntunannya, sebuah ibadah boleh diniatkan untuk dunia, boleh. Seperti silaturahmi agar panjang umur dan nambah rizki. Lalu kita silaturahmi dengan niat itu boleh. Kita sedekah dengan niat untuk menyembuhkan boleh. Dan ini sudah dibuktikan oleh para ulama. Benar. Di antara Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Imam Ibn Mubarak, Abdullah bin Mubarak, di kakinya itu ada luka. Sampai 7 tahun. Berobat ke sana kemari tidak sembuh. Beliau lalu konsultasi ke gurunya. Apa kata gurunya? Kamu cari orang yang sangat membutuhkan air. Bikin sumur di sana, airnya sodakohkan untuk orang-orang. Akhirnya dia turut itu. Kenapa? Gurunya menyarankan ada hadis. Dawau mardakum bis sodakah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Akhirnya dia bikin sumur, lalu orang-orang dibebaskan mengambil air. Sedekah dengan air. Dan air itu lebih berharga daripada emas kalau di padang pasir. Orang lebih butuh terhadap air. Apa yang terjadi? Dalam waktu 7 hari, sepekan, lukanya sembuh. Padahal diobati dengan obat-obat kesehatan enggak sembuh. Dengan sedekah sembuh. Setelah itu beberapa waktu kemudian datang orang ke Ibnu Mubarak. Aku memiliki luka di kakiku tapi sudah berobat ke sana kemari enggak sembuh-sembuh juga. Aku dengar engkau dulu begini lalu sembuh. Apa yang terjadi? Bagaimana cara mengobatinya? Kata Ibnu Mubarak, kamu bersedekah dengan hartamu. Niatkan sedekah itu agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Karena Nabi menyatakan dawau maradakum bis sedekah. Salah satu fungsi sedekah adalah bisa menyembuhkan, bisa diniatkan untuk mengobati yang sakit tanpa mengurangi pahala dari sedekah itu dan manfaat dari sedekah itu. Akhirnya orang itu pun membuat sumur pula seperti Ibnu Mubarak dan hanya dalam waktu sepekan sembuh juga.
Padahal sudah tahunan dan berobat ke sana kemari tidak sembuh, dengan sedekah sembuh. Kalau ada nas Al-Quran atau hadis yang sahih yang menjelaskan ada niat duniawi atau faidah duniawi dari satu amalan, maka boleh diniatkan untuk itu dengan syarat bukan satu-satunya niat. Tapi salah satu niat yang diselipkan. Niat kita tetap lillahi ta'ala, ingin peroleh pahala, ingin peroleh ampunan, ingin peroleh ridho Allah, rahmat dari Allah, ingin peroleh surga. Selipkan, ingin sembuh dari penyakit. Adapun kalau umpamanya saya mah sedekah mah agar ingin sembuh aja, saya nggak perlu pahala, saya nggak perlu surga, yang penting sembuh. Nah itu yang nggak boleh, ya. Jadi itu hanya salah satu niat yang diselipkan di antara beberapa niat yang baik karena Allah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Sampai di sini waktunya sudah habis. Persiapan panitia membagikan untuk iftar. Semoga Allah menerima saum-saum kita dan amal ibadah kita. Besok hari Asyura tanggal 10 Muharram. Jangan lewatkan saum lagi, ya. Dan kita akan buka bersama lagi di sini dan ada kajian lagi seperti ini, lalu diakhiri dengan buka bersama di masjid ini seperti sekarang, ya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.